Cek cek. Eee, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaikari dengan NIM 2205 1214 057. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai algoritma penjadwalan, yaitu shortest job first atau disingkat dengan SJF. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa itu shortest job first? Jadi, penjadwalan shortest job first adalah sebuah algoritma penjadwalan proses pada sistem komputer yang mengutamakan proses dengan waktu eksekusi yang paling singkat atau shortest job. Dalam algoritma ini, sistem akan memilih proses dengan waktu eksekusi yang paling singkat terlebih dahulu untuk dijalankan. Dan kemudian akan mengalokasikan sumber daya sistem seperti CPU, memori, dan lainnya untuk menjalankan proses tersebut. Dalam shortest job first atau SJF, setiap proses diberi sebuah waktu burst atau waktu eksekusi yang diperkirakan untuk menyelesaikan tugasnya. Sistem kemudian akan mengeksekusi proses dengan waktu burst terpendek terlebih dahulu, sehingga dapat meminimalkan waktu tunggu dan waktu respon pada setiap proses. SJF merupakan salah satu algoritma penjadwalan proses yang efektif dalam mengoptimalkan kinerja sistem komputer, terutama dalam meminimalkan waktu tunggu dan waktu respon pada setiap proses. Namun, SJF juga memiliki kelemahan, yaitu sulit untuk memperkirakan waktu burst yang tepat pada setiap proses, sehingga dapat mengakibatkan proses lain harus menunggu terlalu lama sebelum dapat dijalankan. Untuk varian SJF sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu SJF non-preemptive dan yang kedua SJF preemptive. Dalam SJF non-preemptive, sistem akan menyelesaikan satu proses secara penuh sebelum menjalankan proses lainnya. Sementara dalam SJF preemptive, sistem dapat menghentikan proses yang sedang berjalan dan menjalankan proses lain yang memiliki waktu burst lebih pendek. Dan ini
Disajikan sebuah contoh tabel proses dari shortest job first. Dalam tabel ini disajikan sebuah 5 proses dan waktu eksekusinya masing-masing. Yang pertama, dalam proses satu disajikan sebuah waktu eksekusi yaitu 15 detik. Untuk proses 2 8 detik, proses 3 11 detik, proses 4 5 detik, dan proses 5 20 detik. Dalam tabel ini, kita bisa mengetahui bahwa setiap proses memiliki rentan waktu eksekusi yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan waktu singkat, ada juga yang membutuhkan waktu lama. Dalam proses shortest job first, kita akan mengurutkan proses-proses tersebut dalam menjadi sebuah proses yang membutuhkan waktu eksekusi lebih cepat ke waktu eksekusi yang lebih lama. Dari tabel tersebut, kita ubah isinya menjadi bentuk Gantt chart. Dalam Gantt chart ini, proses-proses dalam tabel tadi kita urutkan dari yang paling singkat menuju yang paling lama, dimulai dari kiri. Jadi, kalau kita melihat tabel tadi, kita bisa mengetahui bahwa proses yang paling membutuhkan waktu tercepat yaitu proses 4, disusul dengan proses 2, proses 3, proses 1, dan proses 5. Oleh sebab itu, dalam gencatnya, posisi 4 kita letakkan di posisi paling kiri dengan waktu eksekusi paling singkat yaitu 5 detik. Kita mulai dari 0, lalu sepanjang prosesnya, proses 4 membutuhkan waktu 5 detik. Dilanjut dengan proses 2, dimulai dari 5 detik, lalu ditambahkan dengan waktu proses tersebut, yaitu 8. Sehingga apabila 5 ditambah waktu prosesnya 2 yaitu 8, maka akan menghasilkan jumlah yaitu 13. Dari 13 ini kita lanjut lagi dengan proses 3 yang membutuhkan waktu 11 detik. Jadi, apabila dimulai dari detik ke-13, ditambahkan dengan waktu prosesnya yang ketiga yaitu 11 detik, maka 13 ditambah 11 menjadi 24. Dilanjutkan lagi proses 1 yaitu dimulai dari 24 detik, ditambahkan dengan waktu burstnya yaitu 15 detik, sehingga 24 ditambah 15 sama dengan 39. Dan proses terakhir yaitu proses 5, dimulai dari detik 39, ditambahkan proses waktu burstnya yaitu 20 detik. Sehingga 39 ditambah 20 sama dengan 59 detik. Setelah itu, kita bisa menghitung
rata-rata waktu tunggunya. Waktu tunggunya ini terdiri dari awal proses 4 hingga akhir proses 1, yaitu mencakup 0 ditambah 5 detik, ditambah 13 detik, ditambah 24 detik, dan ditambah 39 detik. Semua itu kita jumlahkan terlebih dahulu, lalu hasil penjumlahan tersebut kita bagi dengan 5, sehingga menghasilkan angka rata-rata waktu tunggu yaitu sebanyak 16,2 detik. Penerapan shortest job first atau SJF dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu di antrian toko. Shortest job first dapat diterapkan dalam situasi antrian di toko. Jika ada beberapa orang yang mengantri untuk membayar atau membeli barang, kasir dapat memprioritaskan orang yang memiliki jumlah barang yang lebih sedikit atau total pembayaran yang lebih kecil, karena mereka kemungkinan akan memakan waktu yang lebih sedikit. Yang kedua, yaitu pengiriman paket. Shortest job first dapat digunakan dalam perusahaan pengiriman untuk mengatur pengiriman paket. Pengiriman yang lebih kecil dan lebih ringan dapat diprioritaskan untuk pengiriman yang lebih cepat karena pengiriman ini memerlukan waktu yang lebih sedikit. Yang ketiga yaitu pemesanan makanan. Dalam restoran cepat saji, algoritma shortest job first dapat diterapkan pada pemesanan makanan. Jika terdapat beberapa pesanan di atas meja, pelayan dapat memprioritaskan pesanan yang lebih sedikit dan lebih mudah diproses terlebih dahulu. Yang keempat, menyelesaikan tugas rumah. Algoritma shortest job first dapat diterapkan dalam menyelesaikan tugas rumah. Dalam situasi di mana Anda memiliki beberapa tugas rumah yang harus diselesaikan, Anda dapat memprioritaskan tugas yang lebih mudah dan cepat diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini membantu mengoptimalkan waktu dan mempercepat penyelesaian seluruh tugas. Yang kelima, yaitu pemeriksaan kesehatan. Algoritma shortest job first dapat digunakan dalam situasi pemeriksaan kesehatan. Dokter dapat memprioritaskan pasien yang datang dengan kondisi kesehatan yang lebih serius atau membutuhkan perawatan yang lebih cepat terlebih dahulu. Namun, perlu diingat bahwa algoritma shortest job first tidak selalu menghasilkan hasil yang optimal
dalam semua situasi. Dalam beberapa kasus, algoritma lain seperti first come, first serve, atau prioritas dapat lebih cocok untuk digunakan dalam beberapa keadaan tertentu. Sekian penjelasan singkat saya mengenai algoritma penjadwalan shortest job first. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.